الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور Ibadallah jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap nikmat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bacaan tadabbur kita dalam surah Thaha. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى dan apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa. Kalau dalam bahasa Arab ini adalah istifham litaqrir. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di tangannya Musa, yaitu sebuah tongkat dari kayu. Allah Subhanahu wa taala ingin Musa perhatikan tongkat itu. Perhatikan tongkat yang kau pegang itu. Kemudian Musa mengatakan qala hiya 'asaya. Ini adalah tongkatku atawakka'u 'alaiha. Saya bersandar atau berpegang padanya pada saat saya jalan wa ahushu biha ala ghanami, dan juga saya kemudian pakai dia untuk memukul dedaunan agar kemudian kambingku makan. Jadi Musa alaihissalam sebelum peristiwa ini, pada waktu dia melarikan diri ke Kan'an, ke Palestina, waktu menjadi DPO-nya Fir'aun laknatullah alaihi, kemudian dia menikah di Madian dan maharnya adalah mengembala kambing selama 10 tahun 8 tahun, tapi kemudian dia sempurnakan menjadi 10 tahun. Maka hampir semua nabi adalah mengembala kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al ganam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka menggembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kuntu ar'aha ala qararit min ahli Makkah. Dulu saya menggembala kambing dengan upah beberapa dirham dari kambingnya penduduk Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih usia antara 10 tahun atau 11 tahun. Ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kebutuhan yang lain. Ada ulama mufassir yang mengatakan bahwa Musa sebenarnya dia cuma dituntut untuk menjawab ini adalah tongkat dari kayu. Tapi kata ulama ini, karena Musa senang merasakan nikmatnya bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian jawabannya itu dipanjangkan. Jadi sebenarnya tidak perlu qala hiya asaya atawakkau 'alaiha, saya berpegang padanya atau saya bertumpu dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, saya juga pakai dia untuk memukul dedaunan supaya kambingku makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, saya juga punya kebutuhan yang lain. Artinya tongkat ini banyak manfaatnya, banyak hajat yang saya butuhkan. Itu sebenarnya tambahan dari Musa alaihissalam karena dia senang dengan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki melihat wajahnya nanti pada hari kiamat. Musa saja bercakap tanpa melihat wajahnya, kemudian dia merasa senang, apalagi dengan
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal badar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Tuhanmu seperti kalian melihat ayanan dengan mata telanjang tanpa ada yang menghalangi, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Walillahil ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka akan dibalaskan surga, wa ziyadah, ziyadah kata para mufassirin adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah nikmat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Musa untuk memperhatikan tongkatnya yang dari kayu itu, supaya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan tanda. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Musa pokok-pokok agama, yaitu la ilaha illallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas semua kebaikan dan kejahatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menitipkan tanda kepada Musa alaihissalam. Tanda ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala alqiha ya Musa. Kalau begitu, lemparkan tongkatmu, lepaskan dia, jatuhkan. Qala alqiha ya Musa fa idza hiya hayatun tas'a. Maka ketika pas dijatuhkan, maka dia berubah menjadi ular yang kemudian bergerak dengan cepat. Tas'a, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah. Sa'a, yas'a dalam bahasa Arab itu bergerak dengan cepat. Dan dia bukan ular kecil, tapi dia adalah ular besar. Maka fa idza hiya hayatun tas'a, di sini menjelaskan bahwa memang tongkat itu dari kayu berubah menjadi ular, ular yang betulan. Bukan seperti ularnya tukang sihir Fir'aun. Fa idza khibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Maka kemudian tiba-tiba tongkatnya dan kemudian tali temali orang-orang tukang sihir Fir'aun itu kemudian dihayalkan bahwa dia berubah menjadi ular yang bergerak-gerak dengan cepat. Tapi itu cuma hayalan, bukan hakikat. Adapun tongkatnya Nabi Musa, kemudian dia berubah menjadi ular yang benar-benar menjadi ular. Dan nanti pada saat dia diadu dengan tukang sihirnya Fir'aun, tongkatnya Nabi Musa ini melahap semua ular-ular yang kecil itu yang dihayalkan itu. Dia memang berubah menjadi ular asli, dan dia besar. Maka Musa ketika melihat itu, dia lari. Dia kemudian takut seperti kita kemudian kalau melihat binatang buas, lari, terbirit-birit. An alqi ashaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudabbiran wa lam yu'aqib. Lemparkanlah tongkat wahai Musa. Maka ketika Musa melihat tahtazzu, dia bergerak-gerak seperti ular, maka Musa kemudian walla mudabira, dia lari, kemudian walam yu'aqib, dan tidak kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya para rasul tidak takut kepadaku. Dalam ayat lain dikatakan, qala khudha wa la takhaf innaka minal aminin. Ambillah kembali dan jangan engkau takut, karena kamu adalah orang yang aman. Artinya kamu tidak akan disakiti oleh ular ini. Dalam surah Thaha ini dikatakan, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambil kembali wahai Musa, jangan takut. Kalau kamu ambil, maka dia akan berubah kepada bentuk semula. Sanu'iduha siratahal ula, kami kemudian jadikan dia kepada bentuknya yang semula, yaitu sebagai tongkat dari kayu, dan dia bukan ular yang bersisik dan bisa bergerak-gerak. Maka ketika Nabi Musa menyentuh pertama kali, maka dia kemudian berubah serta-merta menjadi tongkat. Dan ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam di antara 9 ayat. Nabi Musa alaihissalam itu diberikan 9 tanda. Walaqad ataina Musa 9 ayat fas'al bani Israil id ja'ahum
Musa faqala fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Maka tandanya itu adalah tongkat, dan kemudian setelah itu tangan yang dimasukkan ke dalam di janah atau di ketiak, kemudian dia berubah menjadi putih dan bercahaya. Tapi bukan penyakit, bukan penyakit paru, bukan penyakit kulit. Dia adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan tanganmu wadmum yadaka ila janahika. Janah itu sayap sebenarnya, tapi kalau kita janah itu adalah tangan. Jadi dimasukkan ke dalam sini, kemudian keluar, kemudian dia takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Maka keluarlah cahaya putih, dan dia bukan penyakit. Dan ini adalah tanda yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian dua modal tanda yang dibawa oleh dibawa oleh Musa kepada Fir'aun laknatullah alaihi, yang menandakan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena pada waktu itu zaman Fir'aun, zaman yang masyhurnya atau lagi trending itu sihir menyihir seperti itu, merubah-rubah bentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan setiap para nabi itu mukjizatnya mereka berbeda-beda. Dan Musa alaihissalam itu orangnya bukan putih ya, dia ada sawo matang sama dengan kita. Geriting, sawo matang besar, kekar, lebar badannya, antara pundaknya itu antara satu dan yang lain itu sangat lebar. Dia kayak seperti orang yang fitness itu. Jadi Musa memang kekar. Di antara nabi yang kekar dan kuat adalah Musa alaihissalam. Ketika dalam kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan ketika dia memindahkan batu. Jadi ketika di Madian ada dua sumur. Cuma satu yang dipakai oleh orang karena yang satunya tertutup batu besar. Jadi satu saja dipakai. Maka ketika Musa bertanya kepada dua saudari wanita yang kemudian antrian untuk memberi minum kambingnya, dia mengatakan, apa yang kalian mau? Ma khatabukuma, apa hajatmu, apa keperluan anda? Kemudian la nasqi hatta yusdira ri'a, kami tidak bisa meminumkan kambing ini sampai kemudian pengembala-pengembala yang lain selesai dari memberikan minum kambingnya, karena laki-laki semua, selain mereka itu dia cuma mereka yang wanita. Maka Musa alaihissalam dalam riwayat disebutkan mengangkat batu itu sendiri dan kemudian meminumkan kambing dua bersaudari wanita tersebut. Ini menandakan Musa memang sangat kuat. Bahkan dalam kasus pemukulannya terhadap kaumnya Fir'aun, orang Kipti Mesir asli, itu satu kali pukul. Fawakazahu Musa pukul satu kali, kemudian langsung mati dia. Itu adalah Musa alaihissalam. Jadi dia orangnya jadi kentara. Ketika tangannya menjadi putih itu sangat kentara karena dia adalah orangnya sawo matang. Wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra, agar engkau melihat tanda ayat kami yang agung, yang besar. Linuriyaka min ayatinal kubra, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menugaskan Musa alaihissalam untuk bertemu Fir'aun. Orang yang paling zalim pada waktu itu, raja yang paling zalim pada waktu itu adalah Fir'aun, karena dengan mudah membunuh orang yang dibencinya, membunuh laki-laki orang Bani Israel, anak laki-laki, dan memperbudak Bani Israel. Dan kemudian dia mengumumkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun laknatullah alaihi. Musa disuruh menghadap sendiri. Nah, dan Musa ada dosanya kepada Fir'aun, ada pelanggarannya. Dia adalah DPO karena dia pernah membunuh kaumnya Fir'aun. Ini sudah pernah kita bersalah,
kemudian disuruh untuk bertemu dengan Firaun. Walaupun memang Firaun adalah orang yang kemudian merawatnya dari kecil, dan ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa alaihissalam itu dirawat oleh Firaun. Bayangkan Firaun yang kemudian yang dikalahkan oleh Musa di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai bapak angkatnya. Ini di antara maha kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Orang yang paling membenci Musa sebenarnya adalah Firaun, karena dialah yang kemudian di dalam mimpinya itu yang akan meruntuhkan kekuasaan Firaun dari anak Bani Israel. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Firaun harus merawat Musa alaihissalam. Jadi dia merawat sendiri orang yang menghancurkannya, dan itulah wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah pemenang dalam setiap skenario, dalam setiap urusannya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan bagaimanapun orang kezalimannya, bagaimanapun dia berusaha untuk mematikan cahaya Islam, maka mereka tidak pernah akan bisa mematikan cahaya itu, karena Allah Subhanahu wa taala malah membakar cahaya itu, malah kemudian mengangkat cahaya itu, menerangkan cahaya itu, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam kisah Musa ini memberikan hiburan dan kemudian pencerahan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang terjadi pada Musa, ujian-ujiannya, maka itu juga yang akan terjadi padamu, tetapi engkau akan menjadi pemenang terakhir dan urusan ini akan menjadi sempurna. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi